عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. مناقب صاحب المولد سمت الدرار الحبيب علي بن محمد الحبشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدih. Allah berfirman dalam Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dengan petunjuk mereka lah kalian mengikuti kepadanya. Laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab. Sungguh di dalam cerita-cerita mereka, yaitu manaqib orang-orang saleh, wali-walinya Allah, kekasih Allah, terdapat ibrah, bahan untuk kita memikirkan, merenung bagi orang-orang yang memiliki akal, bagi orang-orang yang mau berpikir. Mudah-mudahan dengan dibacakan sedikit dari manaqib Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Allah menjadikan kita menjadi lebih bersemangat lagi untuk mentaati daripada perintah-perintah Allah dan mengikuti daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dilahirkan di desa Qasam, Hadramut. Ayah kandungnya adalah seorang alim dan ulama besar, yaitu Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Lahir di Siwon, sedangkan ibunya adalah juga seorang alim dan pendakwah yang bernama Hababah Alawiyah binti Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri, lahir di Shibam. Nasab Habib Ali bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalur Sayyidina Husain. Lengkapnya yaitu Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah bin Muhammad bin Husain bin Ahmad Sahibul Syekh bin Muhammad Asghar bin Alwi bin Abu Bakar Al-Habsyi. Berlanjut terus sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Penampilan Habib Ali, beliau berkulit sawo matang diliputi cahaya. Perawakannya tinggi besar, kekar, berdada bidang, berperut kecil, wajah bulat berisi, berdahi lebar dan berjanggut pendek. Jambangnya beliau sedikit dan pendek. Di antara guru-gurunya adalah kedua orang tuanya sendiri. Kemudian Al-Alama Sayyid Umar bin Hasan Al-Haddad, Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir, Sayyid Abdullah bin Husain bin Muhammad, Syekh Muhammad bin Ibrahim, Al-Alama Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, Al-Habib Ali bin Idris bin Syihabuddin, Imam Umar bin Abdurrahman bin Syahab, Habib Ahmad bin Umar Al-Muhdar, Imam para sadah yang mulia, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, dan banyak lagi lainnya. Di antara para gurunya tersebut, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas adalah guru yang paling berkesan bagi Habib Ali. Dalam kitab Tajul Aras disebutkan, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas memelihara Habib Ali sejak dia masih berada di alam butun, yaitu perut, hingga berada di alam zahir dunia. Ketika Habib Ali masih anak-anak, terjadi kejadian aneh di Masjid Jami' Qasam. Pada waktu itu pakaian Habib Ali tertinggal di dalam masjid tersebut. Lalu Habib Ali bersama ibunya keluar untuk mengambil baju itu. Sesampainya di masjid, Habib Ali masuk sendiri ke dalam masjid, sedangkan ibunya menunggu di luar. Tetapi bajunya tidak ditemukan di tempatnya. Tiba-tiba salah satu tiang masjid tersebut terbelah, dan dari dalam tiang tersebut keluar seorang pemuda dengan jenggot tebal berkulit putih berkata, "Wahai Ali, ambillah pakaianmu ini. Ketika melihatnya tertinggal, aku menyimpannya untukmu." Kemudian Habib Ali segera mengambilnya. Pada usia 17 tahun pergi ke Mekah, di mana saat itu ayahnya berada di sana dalam rangka berdakwah. Habib Ali berada di sana selama 2 tahun. Kemudian setelah itu beliau kembali ke Siwon sebagai seorang alim dan ahli dalam pendidikan. Habib Ali pernah melakukan perjalanan ke Pulau Jawa selama 5 bulan pada tahun 1315 Hijriah atas perintah ayahnya. Pada usia 37 tahun, Habib Ali membangun ribat pondok pesantren yang pertama di Hadramut
untuk para penuntut ilmu dari dalam dan luar kota. Ribat itu menyerupai masjid dan terletak di sebelah timur halaman Masjid Abdul Malik. Para orang yang tinggal dan menuntut ilmu di Ribat tersebut, biayanya beliau tanggung sendiri. Menurut Syekh Salim bin Muhammad Syamak, seorang pecinta beliau, Habib Ali menanggung setiap hari selain para tamu adalah 150 orang. 50 orang di Ribat, 50 orang di rumah, dan 50 orang di Anisah. Adapun jumlah tamu setelah Isya adalah sekitar 15 sampai 20 orang. Selain itu Habib Ali juga membangun masjid yang dinamakan Masjid Riyad pada waktu beliau berusia 44 tahun. Masjid berdampingan dengan dan bahkan menjadi satu dengan Ribat. Habib Ali berkata, dalam Masjid Riyad terdapat cahaya, rahasia dan keberkahan Nabi Muhammad SAW. Ketika Habib Ali berusia 68 tahun, beliau menulis kitab maulid yang diberi nama Simtud Duror. Disebutkan bahwa maulid ini dibacakan pertama kali di rumah beliau, kemudian di rumah muridnya Habib Umar bin Hamid. Sebelum itu Habib Ali selalu membaca maulid Al-Hafidh Ad-Dibai, maulid Ad-Diba. Berkata Habib Ali tentang kitab maulidnya ini, yaitu Simtud Duror, jika seseorang menjadikan kitab maulidku ini sebagai salah satu wiridnya atau menghafalnya, menjadi salah satu wirid itu yang dikerjakan rutin setiap hari. Jadi kalau dikatakan wirid itu pekerjaan sunnah apa saja, baik berupa sholat sunnah atau berupa bacaan Quran atau berupa zikir yang dibaca rutin setiap hari, maka itu menjadi wirid. Maka yang dimaksud Habib Ali di sini menjadikan maulidnya wirid, berarti membaca maulid ini setiap hari rutin atau menghafalnya, maka rahasia sir Nabi SAW akan tampak pada dirinya. Aku yang mengarangnya dan mendiktikannya. Namun setiap kali kitab ini dibacakan kepadaku, dibukakan bagiku pintu untuk berhubungan dengan Nabi SAW. Pujianku kepada Nabi SAW dapat diterima oleh masyarakat. Ini karena besarnya cintaku kepada Nabi SAW. Bahkan dalam surat-suratku ketika aku mensyifatkan Nabi Muhammad SAW, Allah membukakan kepadaku susunan bahasa yang tidak ada sebelumnya. Ini adalah ilham yang diberikan Allah kepadaku. Dalam surat menyuratku ada beberapa sifat agung Nabi SAW. Andaikan Nabhani membacanya. Nabhani ini seorang pengarang terkenal, mengarang dari sejarah Nabi Muhammad SAW. Ya, sifat-sifat dari sifat dohir maupun sifat batin akhlak Nabi SAW. Andaikan Nabhani membacanya, yaitu membaca Simtud Duror, tentu ia akan memenuhi kitab-kitabnya dengan sifat-sifat agung itu. Munculnya maulid Simtud Duror di zaman ini akan menyempurnakan kekurangan orang-orang yang hidup di zaman akhir. Sebab pemberian Allah kepada orang-orang terdahulu yang tidak didapatkan oleh orang-orang zaman akhir tidaklah sedikit. Namun setelah maulid ini datang, ia menyempurnakan apa yang telah terlewatkan, dan Nabi SAW sangat menyukai maulid ini. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, paman Habib Ali, berkata, "Wahai anakku, perhatikanlah kumpulan orang ini. Pertemuan ini belum pernah dilakukan pada masa-masa dahulu. Dalam maulid ini, yaitu Simtud Duror, aku memiliki sebuah masyhad pandangan pemikiran. Dalam perang Tabuk, Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum tidak mempunyai cukup perbekalan. Beliau memerintahkan agar setiap orang membawa makanan apapun yang mereka miliki. Ada yang datang membawa sebutir kurma, ada yang membawa 2 butir kurma, ada pula yang membawa segenggam gandum. Nabi SAW lalu mengumpulkan makanan tadi, lalu memberkatinya. Kemudian beliau memerintahkan agar setiap sahabat mengambil sesukanya. Ada yang mengambil 1 ember, ada yang mengambil 1 karung penuh. Masing-masing sahabat akhirnya mendapatkan bekal yang banyak berkat doa Nabi SAW. Jadi termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW ketika perang Tabuk, perbekalan kaum muslimin sedikit, mereka kekurangan makanan.
Sehingga Nabi meminta apa yang tersisa. Ada yang bawa 1 butir kurma, 2 butir kurma, berapa butir kurma, sedikit. Kalau masing-masing mereka makan perbekalannya nggak mungkin cukup. Tapi ketika dikumpulkan di tangan Nabi, kemudian diberkatin sama Nabi, kemudian setiap sahabat suruh ngambil sesukanya, dan perbekalan itu tidak habis. Nah, ini menunjukkan keberkahan Nabi Muhammad SAW. Paman Habib Ali tadi menyifatkan maulid yang dikarang yang dikarang Sayyidina Ali itu seperti yang terjadi mukjizat Nabi ketika perang Tabuk. Sesuatu yang sedikit kemudian berkah, setiap orang bawa sedikit, tapi kemudian setiap orang setelah itu mengambil dari tangan Nabi banyak perbekalan. Begitu juga dikatakan di sini. Begitu pula pertemuan maulid ini, yaitu maulid yang di situ dibacakan maulid Habib Ali Simtud Duror. Setiap orang yang datang memiliki sir, ada yang sedikit, ada yang banyak. Kemudian Nabi SAW memberkatinya. Seusai maulid setiap orang pulang membawa sir yang sangat banyak. Ya, mudah-mudahan kita juga mendapatkannya. Kita berangkat datang ke tempat ini atau ke tempat-tempat maulid dimanapun maulid itu ada. Ketika dibacakan maulid wabil khusus Simtud Duror, kita bawa sedikit sir, bawa sedikit rahasia. Dengan berkumpul di acara maulid, dibacakan maulid, maka kita insya Allah membawa pulang sir yang banyak ke rumah kita, cahaya yang banyak ke rumah kita, sehingga rumah kita menjadi rumah yang diberkati, rumah yang bercahaya. Pada tahun-tahun terakhir kehidupannya, yaitu Habib Ali, penglihatan Habib Ali semakin kabur, dan 2 tahun sebelum wafatnya beliau kehilangan penglihatannya. Menjelang wafatnya, tanda yang pertama kali tampak adalah istihlam. Istihlam ini berlangsung selama 70 hari. Ya, istihlam ini seperti mimpi basah, tapi bukan karena mimpi kumpul laki dan perempuan, tapi kenikmatan yang didapat karena pemberian dari Allah. Kenikmatan yang sangat nikmat sehingga menjadikan seseorang itu istihlam, keluar air mani. Jadi kalau keluar mani karena mimpi laki-laki dan perempuan itu dikatakan dari setan. Tapi aulia dikatakan istihlam itu bukan istihlamnya kita laki dan perempuan, tapi istihlam yaitu kenikmatan yang sangat nikmat, pemberian dari Allah, cahaya dari Allah, imdad dari Allah. Dari nikmatnya itu pemberian Allah sampai menjadikan mereka itu hadas besar, sampai menjadikan mereka itu seperti orang yang mimpi dalam tidurnya, itu istihlam. Itu kebanyakan sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di akhir umurnya juga mengalami yang sama. Jadi dikatakan di sini tanda yang pertama kali tampak adalah istihlam, berlangsung selama 70 hari. Hingga kesehatan beliau semakin buruk. Akhirnya pada waktu duhur hari Minggu 20 Rabiul Tsani 1333 Hijriah, roh beliau yang suci terbang menuju Illiyin. Dan pada waktu asar keesokan harinya jenazah beliau diantarkan ke kubur dalam suatu iring-iringan yang tidak ada awal dan akhirnya. Jenazah beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Riyadh. Habib Ali meninggalkan 5 orang anak, 4 putra 1 putri, 4 putra 1 putri dari 2 orang wanita, maksudnya dari 2 istri. Ya, 2 istri mempunyai 4 anak laki dan 1 anak perempuan. Yang pertama seorang wanita Qasam, istri Habib Ali. Ya, mengeluarkan anak bernama Abdullah. Dan dari Syarifah Fatimah binti Muhammad Mulakhela, istri yang kedua, mendapatkan anak Muhammad, Ahmad, Alwi dan Khadijah. Nah, di antaranya Alwi ini yang akhirnya menetap di Solo. Di antara anaknya itu ada yang menetap di Solo di Indonesia, yaitu Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, abah dari Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi. Habib Ali mempunyai banyak murid, di antaranya adalah anak-anaknya sendiri. Adiknya Habib Syekh bin Muhammad, Sayyid Abdullah bin Umar Asy-Syatiri,
Syed Abdullah bin Umar Syatili ini abahnya Habib Salim Asy-Syatili, pondok ribat yang ada di Hadramut ya, di Tarim. Kemudian Sayyid Ja'far dan Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf, Sayyid Muhammad bin Hadi bin Hasan As-Segaf, Sayyid Muhsin bin Abdullah bin Muhsin As-Segaf, Sayyid Abdullah bin Alwi bin Zain Al-Habsyi, Sayyid Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur, Sayyid Umar bin Tahir Al-Haddad, dan banyak lagi yang tidak dapat disebutkan. Di antara murid beliau yaitu yang di Holi di Kubah di Surabaya di Ampel, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, yang pertama kali bawa Maulid Habsyi ke Indonesia. Pertama kali bawa Maulid Habsyi ke Indonesia yaitu Maulid Habib Ali sendiri, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, yang dimakamkan di Ampel Kubah, yang holnya kemarin setelah hol Solo dapat sehari. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi telah menjamin barang siapa yang membaca Maulid Simtu Duror, maka kekurangannya dalam ibadah seperti ibadah para wali-wali Allah yang tidak mampu kita tiru, maka kelebihan-kelebihan yang dimiliki para wali tersebut akan diberikan kepada yang membaca Maulid Simtu Duror untuk menambal kekurangannya. Nah, ini kelebihan Maulid Simtu Duror. Tapi nanti ada adab ketika membaca Maulid Simtu Duror, ketika mendengar Maulid Simtu Duror. Kalau ingin mendapatkan apa yang diinginkan tadi oleh Habib Ali, maka nanti ada adab-adab yang akan disebutkan. Insya Allah kalau kita mengerjakan adab itu, maka kita akan mendapatkan tadi apa yang diinginkan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Ali juga menganjurkan agar kita menghafalkan Maulid Simtu Duror meskipun hanya satu pasal sebagai bekal menghadap Rasulullah SAW. Karena dalam satu riwayat diceritakan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bahwa ada seorang saleh di kota Sewun berkata kepada Habib Ali, "Wahai Habib Ali, di tengah pembacaan Maulid Simtu Duror ada orang saleh yang melihat Rasulullah SAW datang dan kemudian membuka kitab Maulid Simtu Duror. Rasulullah membacanya dilihat lembar demi lembar hingga akhir Maulid Simtu Duror karena cinta Rasulullah kepada Maulid Simtu Duror. Barang siapa yang membaca Maulid Simtu Duror setiap malam Jumat atau malam Senin, maka kelak saat sakaratul maut Nabi Muhammad SAW sendiri yang akan hadir menuntun baca syahadat." Habib Umar bin Idrus Al-Idrus berkata di hadapan Al-Qutub Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Simtu Duror, "Wahai Habib, semalam saya bermimpi mencurahkan perasaan hati akan keadaan putra-putraku yang sulit dalam memahami ilmu." Maka Habib Ali berkata, "Sarankan kepada mereka untuk menulis Maulid Simtu Duror." Dan seakan-akan engkau mengisyaratkan bahwa terbukanya kepahaman adalah dalam menulis Maulid Simtu Duror. Jadi kalau ingin cepat paham dalam belajar ilmu, cepat dapat pembukaan, kata Habib Ali, menulis Maulid Simtu Duror dengan tangan kita sendiri mulai awal sampai akhir. Ada berat, karena ponakan saya sendiri ngerjakan sudah selesai. Nah, saya sendiri kaget. Ya, jadi bisa aja. Kalau semangat bisa. Ya, saya punya ponakan Ahmad, dia tulis itu sendiri. Saya nggak tahu. Kemudian dia lihatkan, sudah selesai. Kemudian minta tanda tangan kepada salah satu dari cucu Habib Anis Muhammad Al-Habsyi ketika datang ke Banjar waktu itu. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan asal niat kita benar. Nah, maka Habib Ali berkata lagi, barang siapa berharap kepahaman ilmu, maka hendaknya ia menghafalkan maulid atau menulisnya. Jika seseorang mengistiqomahkan dalam membaca maulidku atau menghafalnya atau menjadikan wiridnya, maka akan ditampakkan padanya sir Rasulullah SAW. Aku yang menyusun maulid ini, aku pula yang mendiktikannya ketika maulid ini dibaca di hadapanku, maka terbukalah pintu yang menghubungkan dengan datukku Rasulullah SAW. Adab membaca dan faedah Maulid Habsyi Simtu Duror. Ini diantara adab yang mesti kita kerjakan ketika hadir maulid, dibaca Maulid Simtu Duror atau juga maulid-maulid yang lain. Jangan ngobrol, berbicara pada saat membaca maulid, karena setiap pasalnya mempunyai rahasia yang luar biasa.
karena yang mengarang ini adalah orang yang begitu besar cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah manfaat Maulid Habsyi. Jika merasa ketakutan akan bencana dan membaca Maulid Habsyi, maka akan hilang rasa takutnya dan aman. Hafalkan Maulid Habsyi, maka akan menjadi penerang mata hati. Jika ingin merasakan kenikmatan iman dan kecintaan pada Rasulullah, maka tulislah Maulid Habsyi. Jika ingin selamat, misalnya naik kendaraan di darat maupun laut, bawalah kitab Maulid Habsyi. Di antara nasihat Habib Ali Al-Habsyi radhiyallahu berkata, alhamdulillah, sejak kecil aku tidak pernah memperturutkan hawa nafsuku. Kadangkala orang yang mendengar ucapan mereka yang memusuhiku datang menemuiku dan berkata, doakanlah mereka dengan keburukan. Aku jawab tidak. Aku bahkan mendoakan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberi mereka hidayah dan memperbaiki kesalahan mereka. Dan alhamdulillah, magom ini telah kupegang selama 50 tahun dan setiap tahun selalu meningkat. Ini merupakan karunia Allah ta'ala. Aku tidak memintanya, baik dengan hati maupun lisan. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah bermurah kepadaku. Sesungguhnya aku tidak menyukai kerumunan orang-orang yang ada di sekitarku. Yang kusukai adalah kesendirianku bersama Tuhanku. Dalam ziarahku ke Tarim misalnya, aku telah bertekad tidak memberitahu seorang pun. Namun belum sampai aku ke Tarim, orang-orang telah berdatangan dari segala penjuru sehingga lembah ini bergerak. Bahkan jagat ini pun ikut bergerak. Manusia membanjiri Tarim tanpa ada yang mengundang. Ini adalah kehendak Allah. Kita tidak dapat berbuat lain kecuali ridho. Aku yakin Allah tidak akan mengumpulkan mereka kecuali bermaksud memenuhi hajat-hajat mereka. Maka apapun perbuatan baik yang dimudahkan Allah bagimu, jangan kau sia-siakan, tapi lakukanlah dengan sebaik-baiknya sampai nanti Allah memberikan kesempatan dan kemudahan bagimu untuk melakukan amal atau pekerjaan lain yang lebih penting. Antara kata-kata hikmah dan nasihatnya Habib Ali Habsyi, pelajarilah cara mematikan hawa nafsu. Cara mematikan hawa nafsu, jadi melawan hawa nafsu. Kenapa hawa nafsu itu selalu ngajak kepada keburukan? Innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu selalu ngajak kepada keburukan. Nafsu itu ada nafsu ammarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah. Nafsu orang biasa, orang-orang biasa itu nafsu ammarah. Nafsu apa? Nafsu amarah, nafsu yang jelek, nafsu yang mengajak kepada kejelekan. Itu nafsu yang normal kayak kita ini. Nafsu kita ini selalu mengajak kepada kejelekan. Nah, maka tugas kita melawan hawa nafsu. Ketika dia mengajak kejelekan, kita lawan. Kalau nafsu itu sering dilawan, maka lama-lama nafsu itu akan menjadi nafsu lawamah, nafsu yang selalu dicela, nafsu yang selalu dinasehati, nafsu yang selalu diingatkan. Kalau nafsu itu terus diingatkan akan menjadi nafsu mutmainnah, nafsu yang sudah tunduk. Kalau nafsu itu sudah tunduk, maka ibadah akan semakin nyaman. Sebagaimana orang-orang soleh itu nafsunya sudah tunduk kepada mereka, sehingga nafsu itu menjadi tunggangan bagi mereka untuk berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajarilah adab, tuntutlah ilmu baik dari orang dewasa maupun kanak-kanak. Jauhilah dengki dan iri hati. Ketahuilah kedua sifat ini dapat mencabut keberkahan ilmu, dengki dan iri hati. Ya, jadi kita belajar ilmu, hafal banyak ilmu, paham banyak ilmu, tapi hati kita iri dan dengki, maka keberkahan ilmu itu nggak ada. Manfaat ilmu tidak akan didapat. Allah tidak mensyariatkan sholat berjamaah atau sholat Jumat atau sholat Id kecuali karena ada rahasia yang Allah letakkan dalam kumpulan manusia. Allah telah menjadikan untuk umat Nabi Muhammad SAW saat-saat untuk berkumpul setiap tahun, setiap minggu, setiap hari. Yaitu tadi, jadi setiap hari ada sholat jamaah sehingga kita bisa berkumpul dengan orang lain. Ada setiap minggu yaitu sholat Jumat sehingga kita bisa bersilaturahmi. Ada perkumpulan setiap tahun yaitu sholat Id. Ya. Jadi semua itu ada rahasia yang Allah berikan di sholat-sholat tersebut, di ketika kumpulnya manusia.
Allah mensyariatkan ini tidak lain karena keistimewaan yang terdapat dalam setiap pertemuan. Penghuni zaman ini hanya berlomba-lomba mencari dunia. Mereka hanya menyukai orang yang memiliki banyak harta, kedudukan yang tinggi, dan kemasyhuran. Jika seseorang mempunyai anak yang pandai dalam urusan dunia dan seorang lagi anak yang pandai dalam ilmu agama, maka ia lebih menyayangi anak yang pandai dalam urusan dunia. Manusia di zaman ini hendaknya menjaga cahaya imannya, karena pergaulan dengan orang-orang yang diliputi kegelapan hanya akan menularkan kegelapannya. Alangkah seringnya hati berbolak-balik. Jika kau berusaha hudur dalam sholat, zikir atau tilawah, maka hatimu mengajakmu berkelana ke tempat-tempat lain. Di zaman ini tidak ada seorang pun yang mencari tabib bagi penyakit hatinya. Jika ada orang sakit kepala, ia akan segera berkata, ambilkan obat sakit kepala. Jika ada yang sakit gigi, ia akan berkata, ambilkan obat sakit gigi. Namun jika terkena penyakit hati, tidak ada yang berusaha mencari obatnya, mencari tabibnya, yaitu mencari mursyid yang dapat merawat penyakit-penyakit hatinya. Hadirilah majelis-majelis ilmu dengan hati dan telinga yang mau mendengar. Keluarlah dari majelis itu dengan membawa faedah. Dan faedah majelis yang sebenarnya adalah mengamalkan apa yang telah kalian dengar. Setiap orang hendaknya menunjukkan nasihat yang ia dengar untuk dirinya sendiri. Ya, jadi kalau kita dapat nasihat di majelis, itu nasihat buat kita, jangan buat orang lain. Kalau disebut sesuatu di majelis, sifat takabur, sifat iri, sifat dengki, oh itu bukan saya, itu teman saya yang sana itu tetangga saya yang sana itu si fulan yang sana itu. Saya kada takabur, saya kada sombong, saya kada iri hati. Salah. Ketika dinasehati dengan tadi iri, dengki, takabur, tujukan kepada kita, itu saya yang sombong, saya yang iri hati, saya yang dengki, saya yang enggak ikhlas, saya yang tujukan kepada diri saya, kepada diri kita sendiri. Ya, terimalah nasihat dengan senang dan hati yang lapang. Wahai saudara-saudaraku, hati-hati telah menjadi kaku dan beku. Tidak ada lagi bekas dan pengaruh dari Al-Quran maupun nasihat para ulama yang selalu didengarnya. Sedang kita tidak tahu apa gerangan penyebab kekerasan hati itu. Ketahuilah bahwa penyebab terbesar dan yang paling dominan adalah karena makanan yang kotor, subhat atau haram yang masuk ke perut kita. Ketika ini banyak orang tidak mempedulikan dan bahkan tidak takut untuk jatuh kepada keharaman. Mereka meremehkan masalah ini. Ini banyak orang usaha gagal, tidak datang ke guru, datang ke Habib, tanya gimana Habib usaha ulun ini kok nggak berhasil, apakah usaha yang lain? Bukan usahanya yang masalah, bukan usahanya itu mau jual apa, yang penting yang dijual itu halal, nggak ada masalah. Mau jual permen kah, mau jual gorengan kah, mau jual beras kah, mau jual emas kah, nggak ada masalah. Yang masalah itu modalnya dari mana, itu yang masalah. Ada orang datang kepada saya tanya, lu sudah jualan ini kok nggak berhasil? Saya tanya, modal pian dari mana? Modal ulun dari bank. Itu yang masalah. Meskipun ulun kasih pian usaha yang lain nggak bakal berhasil. Potong tangan saya kalau bisa berhasil. Potong tangan saya kalau bisa berhasil, selama modal pian dari modal yang haram, dari bank bayarnya bunga, atau sudah itu riba. Percuma, biar usaha kayak apapun, cari usaha kayak apapun, berhasilnya, kalaupun berhasil, kelihatannya berhasil, tapi pasti akan bangkrut juga, pasti akan rugi juga. Jadi yang penting adalah modalnya dari mana, jangan sampai dari yang haram. Ya, subhat aja jangan, apalagi haram. Percuma, tidak akan bisa jadi berkah, pasti akan ada masalah, ada aja masalahnya. Nggak ada itu pinjam yang dengan cara seperti itu menolong kita, yang ada mentung kita, yang ada merugikan kita, mencekik kita. Nah ini kata Habib Ali tadi, ya, berusaha untuk mencari pekerjaan dan makanan yang halal, jauhilah keharaman. Dan ketahuilah bahwa kewaraan ini tidak hanya pada makanan saja, tapi mencakupi semua aspek pekerjaan kita. Berbuat apapun tetapi harus dilandasi dengan kehati-hatian dan kewaspadaan. Jika masih ragu, maka tinggalkanlah
karena dikhawatirkan akan terjerumus pada keharaman dan akibatnya pasti celaka. Jadi kalau ragu suatu masalah ini halal atau haram, tinggalkan dulu, pastikan dulu ini halal atau enggak. Jangan sudah dikerjakan baru tanya, ini halal enggak? Oh haram, saya enggak tahu waktu itu. Kenapa dikerjakan? Sebelum mengerjakan cari tahu halal atau kada. Kalau belum dipastikan pekerjaan ini apa, karena sesuatu yang baru, enggak usah dikerjakan, karena ditakutkan haram. Jika riwayat hidup kaum arifin dibacakan kepada orang yang beriman, maka imannya kepada Allah akan semakin kokoh, sebab kehidupan mereka merupakan cerminan dari kitabullah yang di dalamnya terkandung ilmu orang-orang terdahulu dan yang akan datang. Dan yang datang kemudian, atau refleksi dari hadis Rasulullah SAW atau dari pengetahuan yang ia terima langsung dari Nabi SAW tanpa perantara. Banyak lagi nasihat dan kata-kata hikmah beliau yang bagaimana terkandung di dalam beberapa buah kitab seperti Majmu' Wasaya, Majmu' Kalam Habib Ali, Jawahir Al-Fas, Fima Yurdi Rabba An-Nas, Al-Mawaid Al-Aliyah min Al-Majalis Aliyah, dan lain-lain. Demikianlah sekelumit manaqib Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul Maulid Simtudurar. Insyaallah mudah-mudahan kita tergolong kaum yang mencintai beliau, para salaf kita dan para aulia serta salihin, dan moga-moga kita kelak dikumpulkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Amin. Allahu akbar.